8 bencana dahsyat jika perang nuklir di Ukraina meletus. Seperti apakah bencana dahsyat tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Situasi masih memanas antara Rusia dan Ukraina pasca serangan Kremlin ke Kiev. Isu perang nuklir di sana meningkat tajam. Ini pasca Rusia mengumumkan menyiagakan pertahanan nuklirnya pada akhir pekan kemarin. Alasannya karena Barat dianggap tidak bersahabat dengan terus memberi sanksi dan membantu persenjataan Ukraina. Jika sampai terjadi perang nuklir, bumi diperkirakan akan berada di ambang kehancuran. Seperti apakah kira-kira bencana akibat perang nuklir yang akan bisa terjadi? Berikut beberapa bencana akibat perang nuklir yang bisa terjadi. Kesatu, yakni hujan hitam. Beberapa saat setelah bom atom meletus, hujan hitam pekat akan turun. Hujan ini merupakan gumpalan hitam tebal dengan tekstur seperti minyak dan dapat berbahaya bagi manusia. Di Hiroshima, Jepang, hujan hitam mulai turun 20 menit setelah bom meledak. Ini mencakup area sekitar 20 km atau 12 mil di sekitar Ground Zero, menutupi pedesaan dengan cairan kental dengan radiasi hingga 100 kali lebih banyak daripada di pusat ledakan. Yang kedua adalah listrik mati. Ketika ledakan nuklir meledak, ini dapat mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan listrik untuk seluruh negara. Dalam satu uji coba nuklir, gelombang yang dikirim dengan meledakkan satu bom atom dapat meledakkan lampu jalan, perangkat TV, dan telepon di rumah-rumah yang berjarak 1.600 km dari pusat ledakan. Jika sebuah bom yang dirancang untuk mengirimkan radiasi elektromagnetik akan meledak 400 sampai 480 km. Yang ketiga adalah sinar matahari terhalang asap. Nah, jika terjadi perang nuklir meledak, awan asap gelap 15 km di atas permukaan bumi akan tumbuh dan bergerak, digeser oleh angin hingga menutupi seluruh planet. Ini diyakini akan menghalangi langit. Hal itu terjadi untuk tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir. Dalam bencana nuklir penuh, diyakini manusia tidak akan melihat langit yang cerah selama 30 tahun. Keempat, cuaca terlalu dingin dan tidak bisa menanam makanan. Dengan matahari terhalang dari langit, suhu dunia akan turun. Dalam kasus ekstrim, diperkirakan suhu global bisa turun sebanyak 20 derajat Celcius atau 36 derajat Fahrenheit. Jika bumi mengalami bencana nuklir total, manusia akan hidup tanpa musim panas. Hewan di seluruh dunia akan mati kelaparan dan sayuran akan layu dan mati. Selama 5 tahun pertama, embun beku yang mematikan akan mengganggu musim tanam. Namun keadaan akan sedikit tenang setelahnya dan suhu akan kembali normal setelah sekitar 25 tahun mendatang. Yang kelima, lapisan ozon robek. Nah, setahun setelah bom meledak, beberapa proses yang digerakkan oleh atmosfer bumi yang terkontaminasi akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan dengan perang nuklir kecil yang hanya menggunakan 0,03% dari persenjataan dunia, dapat memperkirakan hingga 50% lapisan ozon akan hancur. Dunia diprediksi akan dihancurkan oleh sinar UV. Tumbuhan akan mati di seluruh dunia dan makhluk hidup yang bertahan akan berjuang melalui mutasi DNA.
Yang keenam, muncul badai besar. Nah, selama 2 tahun atau 3 tahun pertama, dunia diperkirakan akan dilanda badai besar. Puing-puing yang dikirim ke stratosfer tidak hanya akan menghalangi matahari, tetapi juga akan mempengaruhi cuaca. Ini akan mengubah bagaimana awan terbentuk, membuatnya jauh lebih efisien dalam menghasilkan hujan. Meskipun suhu bumi akan turun dengan cepat menjadi musim dingin nuklir, lautan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendingin. Wilayah yang masih relatif hangat akan menyebabkan badai besar di sepanjang tepi laut. Badai dan topan akan mendatangkan malapetaka di seluruh pantai dunia dan akan mengamuk selama bertahun-tahun. Yang ketujuh, miliaran orang kelaparan. Dalam bencana nuklir penuh, orang akan kelaparan karena dibutuhkan sekitar 5 tahun sebelum bisa menanam makanan dalam jumlah yang wajar. Dengan suhu rendah, embun beku, dan radiasi UV ganas dari langit, beberapa tanaman akan bertahan cukup lama untuk dipanen. Akibatnya, miliaran orang diprediksi akan mati kelaparan. Namun salah satu cara utama agar orang dapat bertahan hidup selama 5 tahun pertama, yakni dengan mengkonsumsi makanan kemasan dan kalengan. Paket makanan yang tertutup rapat akan tetap aman untuk dimakan setelah kiamat nuklir. Para ilmuwan menjalankan eksperimen dengan meletakkan bir dan soda botol di dekat ledakan nuklir. Sejumlah botol itu disiram dengan lapisan radiasi yang berat di bagian luar, tetapi isi di dalamnya masih tetap aman. Mereka juga percaya dari sumur bawah tanah yang dalam mungkin masih aman untuk dikonsumsi. Yang kedelapan adalah radiasi kimia masuk ke tulang manusia. Di sisi lain, para penyintas harus berjuang melawan kanker yang menyebar luas. Tak lama setelah bom menghantam, partikel radioaktif akan naik ke langit dan kemudian jatuh ke seluruh bumi. Ketika mereka mendarat, mereka akan menjadi sangat kecil dan menyebar sehingga manusia tidak akan dapat melihatnya. Ini rupanya dapat membunuh manusia. Salah satu bahan kimianya adalah strontium 90 yang menipu tubuh agar mengira itu kalsium ketika dihirup atau dikonsumsi. Tubuh mengirimkan bahan kimia beracun ini langsung ke sumsum tulang dan gigi dan membuat korban terkena kanker tulang. Lalu apakah manusia akan musnah? Ya, meski miliaran orang akan mati dalam bencana nuklir, ilmuwan memperkirakan segelintir orang yang kuat akan berhasil melewatinya. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan hampir sepakat bahwa seluruh planet akan musnah. Tetapi hari ini, diketahui beberapa orang akan berhasil melewatinya. Namun meski kehidupan akan terus berjalan, tetapi dunia tidak akan pernah lagi sama.